Jemaat yang terkasih, apabila kita melihat keadaan di sekeliling kita, banyak orang yang mengalami kemerosotan dari segi ekonomi, harta benda, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Sebab itu, marilah kita renungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Matius 5 ayat yang ketiga. Seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah biar miskin harta, jangan miskin iman. Orang yang kaya dari segi harta benda, kaya dari segi pengetahuan, dan kaya dalam banyak hal, sangat mudah jatuh dalam dosa dan seringkali mudah untuk bergantung pada kekuatan diri dan mengabaikan berkat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang miskin harta juga tidak pernah terlepas daripada godaan, cobaan, dan pengaruh dosa, karena kesempitan hidup akan mendorong seseorang untuk terjebak dalam dosa bagi memenuhi keperluan kehidupannya. Artinya, baik orang kaya dari segi harta benda maupun orang miskin yang tidak punya apa-apa akan tetap memiliki potensi untuk jatuh dalam dosa. Namun, tidak dinafikan bahwa orang miskin lebih cepat sadar dan bertobat karena merasakan tidak mampu berbuat apa-apa. Sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan, kita hidup dalam kekayaan, kemewahan, dan kesenangan itu bukan dosa. Selagi kita dapat mengurus, menata layani, dan tidak menyalahgunakan berkat itu. Harta kekayaan yang kita miliki, jika kita kongsikan kepada orang miskin dan orang-orang yang memerlukan, itu merupakan suatu pelayanan yang sangat indah, terutama ketika kita menghadapi situasi pandemik seperti ini. Orang yang dalam kuarantin, kita hulurkan berkat, kita hulurkan pertolongan dari segi makanan, kecukupan seharian mereka, bahkan yang paling penting, kita memberkati, menyokong mereka dalam doa. Itu adalah pelayanan yang sangat indah. Orang-orang yang sakit kita doakan, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita bantu dan sebagainya. Kita gunakan kekayaan yang kita ada untuk memberkati sesama kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga, hidup sebagai orang miskin itu juga bukan dosa. Tapi itulah keadaan kita yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kita miskin harta, jangan saja kita miskin iman. Karena apabila kita miskin iman, bukan setakat kita hidup dalam kesusahan, penderitaan, keputusasaan, dan pergumulan, tapi kita juga akan mengalami kekosongan di dalam menikmati kasih Tuhan. Apabila kita kaya di dalam iman, maka hal-hal yang besar dan tinggi akan kita raih dan nikmati. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu yang akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang beriman dan percaya. Amin. Orang yang miskin harta tapi kaya dalam iman akan menikmati kerajaan syurga. Amin. Orang yang miskin harta tapi kaya dalam iman akan selalu melihat pertolongan Tuhan. Amin. Orang yang miskin harta tetapi kaya dalam iman akan selalu melihat mujizat Tuhan terjadi ke atas diri dan kehidupannya. Amin. Ini adalah iman orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita kaya dalam iman, maka hal-hal yang indah dan baik akan selalu mengiringi hidup kita, dan itu yang akan kita nikmati seumur hidup kita. Karena Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau mengasihani, Engkau tidak pernah melupakan, Engkau selalu memberkati orang-orang yang miskin di hadapan-Mu, sehingga Engkau menjanjikan bahwa orang yang miskin akan menikmati kerajaan syurga-Mu. Karena Engkau melihat pergumulan orang miskin, Engkau melihat pergumulan orang yang mengalami pergumulan masalah dan sebagainya.
Biarlah kami miskin harta Tuhan, tapi biarlah kami kaya dalam iman yang selalu mengandalkan Engkau. Sehingga dalam seumur hidup kami akan selalu melihat pertolongan yang daripadamu. Kami akan selalu melihat mujizat Tuhan terjadi dan mengiringi hidup kami sepanjang nafas kami. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.